Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat ya, dan juga tetap bersemangat untuk bermatematika. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang volume bangun ruang sisi tegak ya, yaitu volume prisma dan volume limas. Nah, kalau sekarang kita masuk ke masih bab 3 bangun ruang, tapi kita akan membahas yang volume bangun ruang sisi lengkung. Yuk kita lihat. Ya. Oke. Di sini ada volume bangun ruang sisi lengkung yang pertama ada tabung, yang kedua adalah kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Ya. Jadi kita akan membahas tentang volume 3 bangun ruang ini. Tabung, kerucut, dan bola. Oke, langsung saja yang pertama kita membahas ke volume tabung. Ya. Nah, kita lihat tabung di sini, ya. Tabung ini dia berbentuknya seperti prisma, karena ciri prisma adalah alas sama atas yang sama bentuknya dan dia sejajar. Ya, alas sama atasnya sama-sama lingkaran nih, berarti dia termasuk ke prisma. Ya, di sini unsur-unsur tabung juga di sini ada jari-jari, ya, jari-jari alas, dan yang ini adalah tinggi dari tabung. Ya. Karena tadi tabung merupakan prisma, berarti rumusnya juga mirip-mirip dengan volume prisma. Masih ingat ya volume prisma itu apa? Ya, volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Ya, luas alas dikali tinggi dari prisma. Nah, di sini karena ini tinggi tabung, kita tulis saja tinggi. Berarti untuk volume tabungnya itu sama aja kayak luas alas dikali tinggi. Nah, untuk luas alasnya, karena dia berbentuk apa ini? Lingkaran. Berarti kita pakai rumus luas lingkaran. Ayo, siapa yang masih ingat luas lingkaran itu apa? Iya, luas lingkaran itu rumusnya adalah V kali R kali R. Ya kan? V kali R kali R. Nah, dikali T-nya ini adalah dari sini, tinggi tabungnya. Ya, jadi luas alasnya merupakan V kali R kali R karena dia lingkaran, tinggal dikali T. T-nya itu adalah tinggi tabung. Nah, ini adalah rumus untuk mencari volume tabung. Ya, oke, sampai sini bisa ya kira-kira ya, karena dia kan sama kayak prisma, luas alas kali tinggi prisma berarti V kali R kali R tinggal kali T. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, di sini Pak Yusuf ada contohnya. Di sini tabungnya R-nya R-nya 7, yang ini adalah tinggi dari tabung adalah 10. Kita tulis dulu rumusnya, V kali R kali R kali T. Ya. Nah, V itu masih ingat nggak? Tergantung dengan R. Kalau R-nya dia kelipatan 7, ya, berarti V-nya kita pakai 22/7, tapi kalau R-nya bukan kelipatan 7, berarti kita makanya 3,14. Nah, karena di sini R-nya adalah nih 7 cm, berarti kelipatan 7 dong. Maka kita V-nya pakai 22/7, ya. R-nya 7 dan T-nya adalah 10. Oke. Jika sudah, tinggal kita hitung 7 sama 7 tinggal dicoret, ya. 22 kali 7 adalah 154. 154 dikali 10 adalah 1540 cm kubik. Gimana untuk volume tabung? Kira-kira bisa ya? Gampang kok. Pokoknya rumusnya adalah V kali R kali R kali T. Oke. Itu dia untuk volume tabung. Sekarang kita lanjut ke volume kerucut. Ya, ini dia kerucutnya. Nah, sama, kerucutnya juga terdiri dari, ada di bawah ini adalah jari-jari alas. Nah, untuk tingginya yang mana? Untuk tingginya itu bukan yang miring ini ya, karena ini bukan tinggi. Tinggi itu adalah kemarin yang tegak lurus dengan alas, berarti yang tegak lurus dengan jari-jari. Berarti yang ini nih. Nah, ini adalah tinggi dari kerucut. Ya. Nah, karena kerucut juga bentuknya seperti limas, kan? Ya kan? Kalau tadi tabung mirip prisma karena alas sama atasnya sama. Nah, kalau kerucut mirip dengan limas karena dia memiliki satu titik puncak. Nah, berarti rumusnya juga sama kayak rumus limas. Kerucut itu adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah,
Yang berbeda adalah luas alasnya karena lingkaran, berarti dia luas alasnya diganti menjadi 1/3 dikali V kali R kali tinggi dari kerucut T. Ya, ini adalah untuk volume kerucut. Ulangi nih Pak Yusuf ya. Jadi tinggi kerucutnya itu adalah yang ini di tengah-tengah ini, bukan yang miring. Untuk jari-jarinya seperti ini. Nah, sekarang rumus ini sudah bisa kita pakai untuk menghitung volume kerucut. Untuk kita langsung lihat contohnya. Ya. Nah, di sini ada R-nya 10. Ini adalah tinggi dari kerucutnya 21 cm. Kita tulis dulu. Nah, sekarang kita mau bahas V lagi. Ya. Kalau tadi udah jelaskan, ya. Kalau V itu tergantung dari R. Kalau R-nya kelipatan 7, ya, berarti V-nya kita pakai 22/7. Nah, kalau di sini Pak Yusuf lihat R-nya berapa? 10. Tapi di sini Pak Yusuf pakai V-nya 22/7. Kenapa? Coba ada yang tahu nggak kenapa Pak Yusuf pakai 22/7? Iya, karena kita lihat T-nya. T-nya itu adalah 21. 21 sama 7 ini bisa dibagi. Nah, karena bisa dibagi dengan 7, ya, karena 21 kelipatan 7, otomatis V-nya kita tetap pakai 22/7. Ya, nah di sini uniknya, perhatikan, ya. Kalau sebelum-sebelumnya untuk lingkaran kan kita makanya cuman R sama R doang kan. Nah, tapi kalau untuk masuk ke kerucut, masuk ke tabung, itu kita harus perhatikan T-nya juga. Ya. Kalau R-nya nggak kelipatan 7, ya, berarti kita pakai 3,14. Tapi lihat T-nya juga. Kalau T-nya kelipatan 7, berarti kita masih bisa pakai 22/7. Karena konsep penggunaan 22/7 ini adalah untuk mempermudahkan kalian menghitung. Jika ada yang bisa dibagi dengan 7 ataupun kelipatan 7 perkaliannya, kita bisa menggunakan Pi-nya 22/7. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku semua ya. Kenapa Pi di sini Pak Yusuf makainya 22/7? Ya, padahal R-nya 10 bukan kelipatan 7, tapi T-nya yang kelipatan 7. Oke, seperti itu bisa. Oke, tinggal dihitung 21 sama 7 itu ya, dicoret jadi 3, 3 sama 3 dicoret juga jadi 1, berarti tinggal 22 kali 10 kali 10 kali 1. Berarti hasilnya adalah 2200 cm3. Oke, gimana untuk volume kerucut di saya? Jadi tinggal diperhatikan saja tadi masalah jari-jari dan tingginya. Kalau dia salah satunya yang bisa dibagi 7, berarti tetap P-nya pakai 22/7. Oke, sekarang kita lanjut ke bangun ruang yang terakhir, yaitu volume bola. Nah, seperti ini. Nah, garis putus-putus ini pada bola ini menunjukkan bahwa garis ini dia memiliki lengkungan ya. Jadi dia melengkung ke depan, yang ini lengkung ke belakang, garis putus-putusnya itu. Nah, bola itu dia masih berhubungan sama lingkaran, karena kan bola itu merupakan edisan-edisan lingkaran tadi yang Pak Yusuf pernah bahas ya. Nah, berarti bola juga memiliki jari-jari. Ya, jari-jari bola namanya. Konsepnya sama, dari titik pusat bola menuju ke pinggir dari bola tersebut. Nah, ini namanya jari-jari bola. Nah, untuk volumenya bagaimana? Nah, berbeda dengan lingkaran. Kalau luas kan cuman V kali R kali R ya. R-nya cuman 2 kali. Nah, untuk mencari volume bola, R-nya itu harus pangkat 3 kan? Karena kan dia bentuknya CM pangkat 3, berarti R-nya harus 3 kali, CR. Nah, berarti untuk rumusnya V kali R kali R kali R ya. Jadi R-nya 3 kali. Nah, yang membedakan juga satunya lagi adalah dia memiliki 4/3 di awalannya. Pak Yusuf ulangi untuk menghafal volume bola biar gampang. Rumus luas lingkaran adalah V kali R kali R. Karena dia volume ya, volume bola ya, kan masih berhubungan dengan lingkaran. Volume bola itu dia harus pangkat 3, berarti R-nya ada 3R kali R kali R. Nah, tetapi di awalnya juga harus ditambahkan 4/3. Jadi rumus volume bola itu 4/3 dikali V kali R kali R kali R.
Oke, semoga kalian bisa ingat ya, gampang kok. Karena dia mirip-mirip dengan rumus luas lingkaran ya. Jadi tinggal ditambah R-nya jadi 3, awalnya kasih 4/3. Ingat ya, 4/3, bukan 1/3. Oke, kita lanjut ke contoh aja biar lebih gampang. Di sini Pak Yusuf punya jari-jari bolanya 15 cm. Berarti untuk volume bolanya ya, kita V-nya pakai berapa? Nah, di sini karena cuma ada R, berarti patokannya ke R aja ya. V-nya pakai 22/7 atau pakai 3,14. Karena R-nya dia 15, bukan kelipatan 7, berarti kita pakainya ya 3,14 untuk V-nya ya. R-nya 15, 15, 15. Nah, tinggal kita hitung saja. 4/3 dikali 3,14 dikali 15 kali 15 kali 15. Kita lihat dulu ada yang bisa dibagi 3 nggak? Biar gampang. Ada 15 sama 3 ya. Jadinya 5. Berarti tinggal 4 kali 3,14 kali 5 kali 15 kali 15. Hasilnya setelah dihitung adalah 14.130 cm3. Oke, itu dia untuk volume bola ya. Gimana? Gampang ya, asal kalian tahu rumusnya, insya Allah kalian gak bakalan salah. Tinggal hati-hati saja cara menghitungnya. Oke, itu dia materi kita untuk hari ini mengenai volume bangun ruang sisi lengkung. Jadi kita sudah lengkap ya, volume prisma, volume limas, dan juga volume bangun ruang sisi lengkung. Kita semua sudah bahas tentang volume bangun ruang ya. Oke, jadi seperti biasa, jika kalian masih bingung, kalian boleh ulangi materi videonya. Tapi jika kalian sudah mengerti, oke, kita bisa lanjut latihan. Sudah Pak Yusuf share tugas latihannya di grup kelas. Oke, segitu saja dari Pak Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.